Hidup bahagia meskipun tak ada yang mendampingi, ya kan? Kalau tidak membahagiakan diri sendiri, siapa yang akan membahagiakan aku? Kasihan deh gue. Enak banget hidup ini, ya Allah. Panjangkanlah masa dudaku. Jadi ke depan bagaimana? Evaluasi seluruh bantuan sosial, lakukan pendataan ulang, dipimpin oleh RT dan kelurahan-kelurahannya. Tapi cinta akan berbalas kasih sayang. Saya akan balas cintanya orang Depok dengan kasih sayang yang tulus seperti laksana kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Banyak nenek-nenek udah di mana-mana. Kalau saya datang di depan tuh nenek-nenek sama anak-anak. Siapa tahu suruh ke panggung nanti dapat 15 juta. Duitnya habis sama palang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar? Pada sehat? Sudah makan apa belum? Punya beras apa enggak? Punya duit apa enggak? Punya hutang apa enggak? Punya suami apa enggak? Lah suaminya apa kerjanya? Beras kagak punya, duit kagak punya, hutang gede, tiap malam suami naik, bayar kagak. Tapi orang Depok tuh luar biasa, walaupun nggak punya duit, nggak makan, masih pada senyum-senyum. Kalau beras nggak kebeli, tapi lipstik kebeli. Kalau Bang Emok sama Bang Keliling nggak kebayar, tapi skincare mah lumayan, nggak pernah kredit. Bahagia kan? Hidup itu yang penting bahagia. Tuh yang di depan bahagia semua. Sudah ada yang terpilih jadi anggota DPRD provinsi, Pak Dokter ganteng. Ada terpilih jadi anggota DPRD kabupaten kota. Ada yang akan terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota. Kita doain pada sayang sama rakyatnya. Baiknya bukan menjelang pilkada saja. Bener nggak? Ini baru di panggung penampilan pertama kali pakai peci. Saking menghormati sama budaya Depok. Ya kan, ada budaya Betawi, ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, ada budaya Batak. Tapi di sini kan budaya Betawi yang paling dominan. Lumayan dari tadi diukurin ke bawahnya langsung begini. Ya, menghormat. Kang Deddy udah keliling di Depok. Sudah. Apa yang dilihat di Depok? Satu, jalannya nggak halus. Jadi beton udah lama masih kerak. Apalagi sempit, macet. Rumahnya pada deketan. Bener nggak? Nggak, kurang indah gitu. Kurang eye-catching. Terus apalagi? Sampahnya banyak. Apalagi? Danaunya tidak dimanfaatin. Jadi Kang Deddy solusinya apa? Kayak gitu dong, bener nggak? Solusinya jalan-jalan di Depok tuh jangan beton. Kenapa? Karena di sini bukan daerah gempa, di sini bukan daerah rawa, ya kan, tinggi-tinggi saya lihat kan. Pakai hot mic yang halus banget, biar orang Depok tuh senyum kemanapun pergi. Setuju nggak? Tuh. Itu saran saya pertama, dan bukan hanya saran, pasti saya selesaikan itu. Yang kedua, penataan rumahnya harus mulai dibangun, ditata, nggak boleh keluarin izin perumahan terus-terusan. Tempatnya nggak bertambah, orangnya terus bertambah.
Nanti sanitasi lingkungannya bagaimana? Sumber air bersihnya bagaimana? Ruang terbuka hijaunya bagaimana? Tetap walaupun ada pertumbuhan harus ada pengaturan. Betul nggak? Oke. Yang ketiga, bagaimana sampah? Saya sudah punya konsep. Konsepnya bagaimana? Di 5X Kresidenan saya mau bangun pembangkit listrik tenaga sampah. Kalau sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah, Depok sama Kota Bekasi gabungin aja satu, bikin satu pembangkit listrik. Nanti warga dapat listrik murah, sampahnya selesai. Banyak perusahaan ngerjain itu banyak. Daripada sampahnya terus-terusan bikin bingung. Sudah sampahnya gunung, menggunung, yang nyapunya murah bayarannya. Yang buang sampahnya walaupun sekolahnya tinggi-tinggi, buang sampah belum bisa. Harus diberesin ini. Betul nggak? Terus berikutnya saya nanya ke warga, warga gimana di sini? Suka ada hiburan nggak? Nggak pernah. Yang punya duit bisa hiburan, bisa liburan, bisa karaokean, bisa ke klub malam. Ya, tahu kan klub malam? Bisa dipijit, pijitnya plus 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 plus. Kang Didi pengalaman loh, saya mah tahu bandar. Nah, terus ya paling ada organ tunggal, gampang keromong aja jarang. Bener nggak? Datang ke sini organ tunggal, tempatnya sempit hajatannya karena nggak kebayar gedung. Kenapa nggak kebayar gedung? Karena gedungnya di gedung-gedung yang harus dikomersialisasi. Jadi di kota-kota seperti ini harus bagaimana? Di tiap kelurahan harus ada gedung pertemuan untuk kesenian dan pertemuan warga, selamatan warga. Itu harus dibangun, yang fasilitasnya baik. Untuk apa? Itu bagian servis pemerintah pada rakyatnya. Kenapa? Di sini sudah sempit, ruang terbuka hijaunya terbatas, rumahnya kecil-kecil, terus pakai kipas begini karena AC kagak kebayar. Bener nggak? Ya tahu mukanya muka susah semua. Bener nggak? Tiap hari makannya mie ayam, bakso, cilok, tahu gejrot, ya kan? Pagi mantap makan tahu gejrot, malam digejrot. Depresi, karena depresi hawanya marah-marah. Kenapa Kang Dede jarang marah? Aku apa yang harus membuat aku depresi? Nggak ada kok. Rumahnya tepi kali, buka jendela lihat sawah, keluar rumah lihat sungai, di depan rumah kolam terhampar ikannya banyak, di atas gelantungan burung-burung berkicau, sebelah kanan kandang bebek sama kandang kambing. Hidup bahagia meskipun tak ada yang mendampingi. Ya kan? Kalau tidak membahagiakan diri sendiri, siapa yang akan membahagiakan aku? Kasihan deh gue. Nggak ada. Habis itu jalan kaki ke sawah, nikmati sawah terhampar, jalannya halus. Setelah itu duduk habis keringetan, kemudian minum air putih, makan tahu yang bagus sama cabe. Enak banget hidup ini, ya Allah. Panjangkanlah masa dudaku, biar aku tidak ada yang wow. Iya kan? Gimana? Tapi warga kan belum tentu bisa menikmati seperti ini. Untuk itu apa yang harus ditata? Danau-danau itu harus ditata dengan baik. Dibikin ruang-ruang yang indah, dibikin air mancur di tengahnya, malam minggu orang nonton kakek sama neneknya sambil pegangan tangan, terus sambil nyanyinya begini, jalan bergandengan tak pernah jajan-jajan. Bener gak? Itu servis apa? Karena rakyat kota harus bahagia. Karena rakyat kota harus bahagia, pemimpinnya harus membawa kebahagiaan dan penuh senyuman dalam setiap waktu. Pemimpin kota beda sama pemimpin desa. Bener nggak? Kota ya nggak serumit desa.
Desa jaraknya jauh-jauh, sini kan deket muter segini. Gampang itu. Nah, untuk itu bagaimana? Harus dorong lagi, ditata lingkungannya. Terus apa lagi diperhatiin? RT RW-nya kasihan, honornya tingkatin. Kenapa? Dia paling stres. Jadi RT di kota itu yang ngomonginnya tiap hari. Emang saya kagak tahu? Tahu. Ada yang bertengkar, datang ke RT. Ada yang kecurian, datang ke RT. Kematian, cerita ya ke RT. Giliran bantuan sosial, yang kebagian mingkem kagak ngomong. Yang tidak kebagian ngomong begini, saudaranya RT aja yang dapat. Oh, langsung. Padahal RT-nya sendiri nggak tahu, karena itu datanya data BPS. BPS yang bikin data, kasih ke Kemensos. Itu data 2 tahun yang lalu. Jadi ke depan bagaimana? Evaluasi seluruh bantuan sosial, lakukan pendataan ulang, dipimpin oleh RT dan kelurahan-kelurahannya. Jangan yang jaga 7 kali nggak kebagian, yang motornya punya 3 kebagian. Nanti penerima bantuan diumumin di running tag di setiap kelurahan, di setiap RT dikasih running tag, daftar penerima bantuan orang paling belangsak di Depok. Bener nggak? Ditulis paling belangsak di Depok, biar orang pada malu. Masa gue udah haji 2 kali masih belangsak? Bener nggak? Caranya begini. Nah, saya ini waktu awal banyak orang yang menyaksikan Kang Deddy nggak bisa diterima di Depok. Kata siapa? Begitu lewat langsung, Kang Deddy peluk. Aduh, nasib apes. Gini lagi, kenapa pegangnya erat kali? Ya ditinggalin suami saya. Apa urusannya sama saya? Masuk gang, ternyata di sini ibu-ibunya sering nonton YouTube. Bener nggak? Pantesan kalau surveinya 67%. Jadi saya ngucapin terima kasih. Ternyata orang Depok nerima saya di sini. Tapi cinta akan berbalas kasih sayang. Saya akan balas cintanya orang Depok dengan kasih sayang yang tulus, seperti laksana kasih sayang seorang ibu pada anak-anaknya. Mantap kagak? Oke? Yang di kota itu aja air bersih. Ini problem. Nanti ke depan target saya, setiap rumah tangga harus mendapat aliran air bersih yang baik dari negara. Kenapa? Fungsi negara itu melayani kebutuhan dasar warga saja dulu. Listriknya, saluran air bersihnya, internet free gratisnya, kemudian gang-gang yang halus-halus hot mic-nya, kemudian apalagi layanan kematiannya, mobil jenazah harus ada di setiap kelurahan. Mobil jenazah, bukan mobil ambulan. Di kita ini mobil ambulan bawa jenazah, bukan. Mobil ambulan bawa orang sakit, mobil jenazah bawa mayat. Nanti ada kejadian, begitu jenazah dimasukin ke mobil ambulan langsung bangun. Ini mobil bukan mobil saya. Turun-turun, harusnya kereta jenazah. Gitu. Terus apa lagi? Fasilitas apa lagi? Kuburan di kota problem. Orang makin banyak, tanah wakaf maka makin kecil. Ditambah apa lagi? Yang miskin kagak ada yang gali kuburnya, nggak ada yang bayarnya. Itu harus dihitung detil kalau di perkotaan. Kenapa? Budaya gotong royongnya tidak seperti di desa. Ya kan? Terus apalagi orang Depok disangka sama orang desanya kaya. Pulang lebaran walaupun di Depok susah, balik ke kampung begini. Gua usaha apa di Depok? Maju segala digarap. Saya kontraktor. Apa itu kontraktor? Kontrak di kantor.
Nah inilah dialektika. Untuk itu ya peran kebudayaan. Makanya saya memperlihatkan, menampilkan, nih ada tari Betawi, nih ada tari Jaipongan Sunda, nih ada gamelan Betawi, nih ada gamelan Sunda, ini ada palang pintu. Palang pintu itu kata orang Depok, kata orang Sunda parebut seeng. Yang mau kawinan nanti ada parebut seeng, tenang, kamu masih dapat order, gua kawin lu gua ajak.